Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan bahas terkait letter of intent, sesuai dengan yang akan saya lanjutkan dari video sebelumnya. Di sini akan lebih membahas secara spesifik letter of intent berdasarkan pengalaman saya, gitu. Bisa jadi ini bisa membantu ataupun tidak. Ya, saya harap ini bisa membantu tentunya. Oke, kita langsung aja. Letter of intent. Apa sih letter of intent? Letter of intent itu adalah kurang lebih sama seperti motivation letter. Jadi letter of intent ini kurang lebih sama. Intinya tuh ya ingin si pemberi beasiswa ini ingin tahu kesungguhan kita melamar beasiswa ini karena apa, kayak gitu. Jadi kita coba langsung aja. Ini saya ambil dari kolom-kolom yang biasanya muncul ketika kita apply beasiswa. Saya sudah copy semuanya. Jadi letter of intent di sini di bagian ini kalian itu disuruh untuk menjelaskan seperti akademik kalian, social experience yang berhubungan dengan jurusan yang ingin kalian ambil nanti di Turki, seperti itu. Dan apa alasan kalian memilih Turki untuk sebagai tempat untuk belajar, dan apa kepentingannya ataupun yang akan berdampak pada masa depan kalian, seperti itu. Di sini kalian bisa mengekspresikan dengan bahasa apapun, tapi di sini lebih baik mungkin menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Oke, kita akan coba lanjut dulu. Coba akan saya bahas. Jadi kalau berdasarkan yang dituliskan di sini, kalau berdasarkan pengalaman saya membagi letter of intent itu menjadi 3 paragraf. Oke. Paragraf yang pertama, di sini saya memberikan ataupun menjelaskan latar belakang pendidikan saya, pengalaman sosial yang pernah saya ikuti itu apa aja, prestasi akademik ataupun non akademik yang memang ini sangat berkaitan dengan jurusan yang saya ambil, seperti itu. Lalu di paragraf kedua, saya memberikan alasan kenapa saya milih Turki. Dan ini perlu digarisbawahi juga, jangan sampai kalian itu milih alasan itu pakai seperti alasan umum ya, kayak Turki itu negara 2 benua, Turki itu negara kaya sejarah dan lain-lain yang sudah mainstream sekali. Tapi coba pilih alasannya itu karena berkaitan dengan jurusan yang kalian pilih, dan sertakan data faktual ini bisa juga lebih baik gitu, karena dengan kalian menyertakan data faktual ataupun yang semacamnya gitu, itu sangat terlihat bahwa kalian itu memang benar-benar sudah melakukan riset terlebih dahulu sebelum apply di Turki Burslari ini. Lalu di paragraf ketiga, saya menuliskan tentang rencana masa depan saya setelah lulus itu, ya kayak yang lebih realistis akan direalisasikan ataupun diwujudkan, itu kayak mau jadi apa, nanti berguna buat siapa. Dan kalian juga bisa menuliskan, sebutkan kayak nama komunitas ataupun proyek kalian ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin nanti ini kalian ini bisa kasih kontribusi dari apa yang akan kalian dapatkan di Turki. Dan ingat, sekali lagi, beasiswa dari beasiswa manapun, penerima beasiswa itu biasanya tidak secara semerta-merta ataupun ngasih beasiswa itu cuma-cuma. Jadi kayak nih beasiswa untuk kalian tapi nggak ada feedbacknya. Tapi beasiswa itu harus ada feedbacknya. Salah satunya adalah kita ini harapannya nanti bisa berdampak besar ke orang banyak, seperti itu, ke masyarakat, ke sosial ataupun ke pendidikan di masing-masing negaranya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini juga harus sangat penting. Kalian coba pikirkan apa yang masa depannya akan kalian lakukan, dan memang ini bisa berguna untuk orang banyak, seperti itu. Jadi jangan memposisikan kalian ini mengambil beasiswa itu untuk diri kalian sendiri, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke komputer. Kali ini saya coba akan mengilustrasikan ataupun mencoba menulis berdasarkan 3 komponen tadi, paragraf tadi. Begini aja, saya menggambarkan diri saya sebagai seorang yang sangat tertarik dengan dunia psikologi, seperti itu ya. Maka coba saya coba akan menuliskan di paragraf pertama ini, contohnya mungkin dalam latar belakang pendidikan ataupun yang semacamnya. Mungkin saya pernah mengikuti webinar psikologi, seperti itu ya, ataupun di sosial saya pernah mengikuti komunitas child mental health ataupun komunitas kesehatan mental, seperti itu. Lalu di paragraf kedua, alasan saya memilih Turki ini karena saya tadi memilih jurusan psikologi, maka saya akan menjelaskan alasan saya tapi masih berkaitan dengan jurusannya. Contohnya, Turki adalah negara dengan kesehatan mental di angka 95%. Ini hanya sampel aja ya, hanya contoh aja, bukan data faktual. Jadi contohnya seperti itu. Lalu mungkin saya ada ketertarikan dengan riset Profesor Osman dari Istanbul University. Jadi
Ini contohnya seperti ini ya, mungkin saya sudah research nih ceritanya dan menemukan ternyata judul si profesor ini ternyata cocok dengan apa yang ingin saya dalami, seperti itu, tentang kesehatan mental misalkan. Maka itu saya tuliskan di sini ketertarikan terhadap risetnya Profesor Osman. Lalu paragraf ketiga, untuk di masa depan mungkin saya ini pengen menjadi ahli psikiatri ataupun psikiater lah gitu ya, ataupun saya juga ingin mengembangkan komunitas seperti itu. Ini coba ini gambaran aja ya. Sekarang akan coba kita tuliskan dalam sebuah kalimat. Oke, dari paragraf pertama kita mungkin akan tuliskan seperti ini. Oke, di paragraf pertama ini adalah menurut saya sangat krusial. Jadi jangan kalian itu menuliskan di paragraf pertama, khususnya di kalimat-kalimat awal ini, apa yang mungkin udah disampaikan di aplikasi TBBS-nya. Seperti contoh misalkan umur saya 24, terus saya asal dari mana, saya dari kampus apa gitu kan. Itu kan udah dijelaskan ya secara detail di kolom-kolom sebelumnya lah. Jadi mungkin di sini kalian bisa langsung aja to the point seperti ini. Saya seorang siswa yang sangat antusias untuk mempelajari ilmu psikologi. Nah, lalu dibuktikan dengan apa nih antusiasnya? Misalkan saya juga aktif di beberapa kegiatan seperti Model United Nation yang membahas tentang kesehatan mental dan webinar-webinar oleh pakar di bidangnya. Lalu kalian bisa jelaskan misalkan webinar itu tentang isinya apa, lalu hasil dari webinar itu yang kalian lakukan apa, misalkan buat proyek-proyek kecil ataupun semacamnya seperti itu. Lalu bisa tambahkan lagi, di bidang sosial saya juga aktif tergabung di komunitas, misalkan nama komunitasnya itu Child Mental Health, yang memiliki 1.000 member aktif di seluruh Indonesia. Ini juga penting, kalau misalkan kalian sebutkan komunitas ataupun lembaga pendidikan, kalian juga bisa sebutkan nominal, di mana nominal ini tuh bisa jadi gambaran. Misalkan gini, gambarnya tuh, wah ternyata si A ini tergabung di komunitas yang ribuan orang gitu. Mungkin ini dampaknya juga bisa ke ribuan orang juga, seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi bisa kalian juga sebutkan angka seperti itu. Jadi orang tuh bisa ada gambaran, oh ternyata komunitasnya cukup besar nih kayak gitu, dan mungkin dampaknya juga akan besar. Itu bisa jadi nilai tambah kalian. Oke, di paragraf kedua mungkin kita tuliskan seperti ini. Misalkan saya ingin memfokuskan studi saya di ilmu psikologi terutama tentang kesehatan mental gitu ya. Dalam isu tersebut, Turki adalah negara dengan kesehatan mental di angka 95% berdasarkan pernyataan dari WHO. Misalkan contohnya seperti itu. Lalu disertakan, tambahkan lagi data faktual apa gitu ya, yang memang ini nyata gitu. Lalu saya juga tertarik dengan riset Profesor Osman dan dari Istanbul University terkait kesehatan mental. Bisa ditambahkan aja misalkan jika saya diterima di universitas tersebut, maka mungkin akan lebih mudah bagi saya mengembangkan riset saya karena profesor ini juga subjek penelitiannya ini sama dengan saya. Contohnya seperti itu. Lalu di paragraf ketiga, kalian juga bisa sampaikan setelah masa studi selesai, misalkan saya ingin menjadi seorang psikiater pertama di lingkungan tempat tinggal saya, karena memang mungkin di lingkungan saya ini mungkin belum ada psikiater gitu, dan memang di lingkungan saya pun banyak remaja ataupun mungkin anak-anak yang memang ini memiliki isu terkait kesehatan mental, contohnya seperti itu. Lalu saya juga ingin mengembangkan komunitas Child Mental Health dengan membuat pelatihan, webinar, dan lain-lain yang harapannya ini bisa mencapai sampai ribuan atau bahkan puluhan orang melalui misalkan Zoom meeting ataupun semacamnya kayak gitu ya, dan bisa meningkatkan kesehatan mental di Indonesia yang saat ini mungkin masih 70%. Ini hanya contoh saja ya, bukan data faktual ataupun asli. Nah, mungkin seperti ini gambarannya gitu. Hal yang perlu dipahami adalah dalam menulis letter of intent ini, kalian per paragraf itu tentukan dulu point of view-nya ataupun tentukan komponen yang akan kalian masukkan. Jadi paragraf pertama, jadi jangan sampai kalian misalkan nih buka laptop, buka Word, terus aduh mau ngetik apa nih, itu akan bingung. Jadi itu santai aja, entah kalian lagi di jalan, entah kalian lagi makan di warteg atau bagaimana, tuh misalkan kepikiran, oh di paragraf pertama saya akan nuliskan, oh ya saya kan pernah ikut webinar ini ya berkaitan dengan jurusan, oh ya kan saya punya prestasi ini ya, itu kalian tuliskan dulu aja gitu di kalau di HP kan lah kayak di note biasa lah, kayak tulis ngasal dulu aja. Nah nanti tinggal dikembangkan di laptop gitu ya, maksudnya dikembangkan menjadi sebuah paragraf gitu. Jadi kalian tentukan dulu komponennya tuh apa, kayak misalkan ini saya kan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Saya tentukan komponen yang mau dimasukkan ini apa aja kayak gitu. Ini justru yang sulit untuk kalau kita pikirkan
secara langsung tuh biasanya nggak akan ketemu gitu. Biasanya kalau lagi santai, tahu-tahu oh ya akan kayaknya bagusnya ditulis ini gitu. Jadi mungkin lebih baik seperti itu. Oke, selanjutnya adalah academic study. Setelah letter of intent biasanya ada academic study khususnya untuk teman-teman yang mau apply untuk di master, magister ataupun di ininya S2 atau S2 ataupun S3. Nah, di bagian ini kalian tuh diminta untuk memberikan contoh seperti contoh seperti mini tesis ya, contoh proposal tesis lah gitu. Jadi kenapa harus memberikan contoh? Jadi biar si pemberi beasiswa tuh tahu, panitia tuh biar tahu, ternyata kemampuan berpikir dia tuh sampai gini, seperti itu. Mungkin penelitian dia ini akan bagus, contohnya mungkin seperti itu. Walaupun mungkin nanti ketika kalian sudah mungkin diterima, itu penelitiannya berbeda, itu tidak apa-apa, seperti itu. Ini saya akan memberikan contoh yang saya tuliskan di aplikasi saya sebelumnya. Di subject of study, saya menuliskan karena penelitian saya ini tentang studi konflik dan perdamaian. Jadi saya jelaskan gini, misalkan subject of study, peace and conflict studies. Jangan dituliskan gini juga, tapi dijelaskan sedikit gitu. Misalkan kayak yang saya tuliskan di sini, berdasarkan jurusan saya sebelumnya, saya juga konsentrasinya di peace and conflict studies dan juga ingin mendalamkan penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya gitu. Dan dijelaskan juga sedikit peace studies itu apa sih, maksudnya studi perdamaian itu apa sih kayak gitu. Dijelaskan sedikit aja nggak apa-apa. Dijelaskan misalkan studi kesehatan mental itu apa sih kayak gitu. Dijelaskan sedikit-sedikit. Itu kalau misalkan kalian nggak tahu ya tinggal googling aja, sebetulnya gampang ya. Tinggal googling apa gitu, nanti tinggal kalian buat lagi kata-katanya seperti itu. Lalu working title di sini judul proposal tesisnya apa? Saya tuliskan seperti ini, peran Turki dalam konflik Suriah dalam pandangan jadi lupa. National interest ataupun kepentingan nasional dalam 5 tahun terakhir kayak gitu. Lalu dituliskan analysis of the problem ataupun latar belakang masalah. Mungkin teman-teman yang pernah nulis skripsi ini udah nggak asing ya. Pokoknya ya latar belakang masalah pada umumnya lah ini tuliskan di sini. Ada ketentuannya seperti maksimum 300 kata dan sebagainya. Itu nanti ini kurang lebih akan sama sih dengan yang sebelumnya seperti itu. Lalu yang keempat nih akan dituliskan juga research metodenya tuh apa, teori yang mau dipakai tuh apa gitu ya. Bukan teori tapi metode penelitiannya gitu ya. Kalau di sini saya tuliskan itu saya menggunakan qualitative research ataupun studi kualitatif gitu. Dan dijelaskan qualitative research itu apa sih gitu kan. Jelaskan sedikit aja. Selanjutnya general structure of the study maksimal 300 kata. Ya, ini mungkin teman-teman yang pernah tulis skripsi juga udah nggak asing ya. Kayak misalkan nulis di bab 1 ini apa, kayak introduction. Di bab 2-nya nanti adalah teori frameworknya ataupun ada teori yang mau dipakai apa. Nanti di bab 3-nya isi, bab 4-nya penutup, seperti itu ya contohnya. Kurang lebih sama lah dengan skripsi yang udah pernah ditulis. Lalu academic contribution of the study, ini juga yang terpenting. Jadi kalau saya di sini tuh menuliskan kontribusi akademik dari studi yang saya nanti akan dapatkan di Turki. Tadi yang di paragraf ketiga letter of intent saya kembangkan lagi di sini. Saya tuliskan lebih detail. Nah, kalau di sini contohnya saya menuliskan saya bagi menjadi 2 poin gitu ya. Yang pertama itu saya menjelaskan bahwasanya nanti akan berkontribusi untuk merealisasikan SDG poin 4. SDG itu apa? Kalian bisa googling. Ini ya panjang kalau dijelasin. Yang mana SDG 4 ini terkait pendidikan lah sebegitu. Dan juga nanti dijelaskan dari sisi Turkinya nanti apa keuntungan yang akan didapatkan dengan menerima saya sebagai awardee. Saya juga menjelaskan nanti di bidang akademik saya hasilnya apa gitu, ataupun nanti penelitiannya akan jadi apa, seperti itu. Lalu saya bagi di yang keduanya ini saya akan memberikan great impact on society and communities, ataupun nanti akan ada impact yang besar pada masyarakat dan komunitas. Contohnya saya akan tergabung di salah satu komunitas yang besar juga di Instagram, di Sahabat Erdogan. Ini kan sudah memiliki lebih dari 18.000 followers dan 5.000 member aktif gitu ya. Saya jelaskan juga di sini, nanti saya akan memberikan seperti pendidikan bahasa Turki ataupun lainnya.
kalian harus jelaskan juga di sini maksudnya tuh di sosial tuh apa yang nanti akan kalian berikan, dan bisa sebutkan angka, jangan lupa ya, sebutkan angka. Misalkan saya akan berikan kontribusi di komunitas ini anggotanya sekian, dan biasanya bisa reach ataupun bisa memberikan kontribusi ke berapa orang kayak gitu. Itu bisa jadi gambaran untuk si penerima beasiswa nanti bahwasanya kalian ini akan memang benar-benar tuh dapat memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat, intinya kayak gitu. Lalu literatur review ini sudah tidak asing juga kalau misalnya teman-teman udah pernah tulis skripsi ya tentang penelitian sebelumnya yang kita jadikan rujukan seperti itu. Nanti kita kasih tahu juga di sini bedanya penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan tuh apa, misalkan di periodenya ataupun di metode yang digunakan ataupun teorinya yang digunakan ataupun penelitian dari sudut pandang yang berbedanya itu yang berbeda ataupun apapun lah yang berbeda tuh apa, kayak gitu dijelaskan juga di sini. Lalu yang terakhir biasanya ada additional item. Di additional item ini biasanya tuh kalau misalkan kalian ada hal yang mungkin belum bisa disampaikan di pengisian TWBS ataupun di pengisian letter of intent-nya, kalian bisa sampaikan di sini. Ya. Kalau di sini saya itu kemarin menjelaskan seperti apa ya? Saya membuat seperti study plan sendiri, misalkan di semester awal saya akan mendalami bahasa Turki dan juga budaya-budaya Turki. Saya juga bergabung ke komunitas kayak Yunus Emre Foundation yang memang di bawah naungan pemerintah Turki, contohnya seperti itu. Kalian bisa tuliskan apapun yang menurut kalian itu penting yang belum disampaikan di kolom-kolom sebelumnya. Lalu juga di sini saya memberikan link tulisan yang pernah saya publikasi kalau misalkan ada, ataupun portofolio teman-teman kalau misalkan ada, nanti bisa taruh aja di sini linknya seperti itu. Jadi nanti si penerima beasiswa bisa melihat juga, oh ternyata ini hasil karya dia, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup itu aja. Terima kasih, semoga bisa sedikit membantu untuk teman-teman yang ingin mengisi letter of intent. Saya harap ini bisa ada manfaatnya. Jika ada kurang lebihnya itu ya dari saya pastinya. Jika ada kurang itu pastinya dari saya pribadi. Saya yakin banyak banget kurangnya. Kalau misalkan teman-teman masih belum jelas, bisa juga melihat ke ordi yang lain juga untuk menambah referensi, dan sukses selalu. Semoga bisa bersama-sama nanti kita ketemu di Turki. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.